pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi yang selanjutnya, yaitu yang sebelumnya kita sudah belajar terkait apa pengertian dari negosiasi, kemudian prinsip dasarnya, kemudian materi lainnya yang terkait dengan negosiasi. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari terkait taktik dalam bernegosiasi. Kalau sebelumnya kita sudah belajar terkait persiapan, 6 persiapan sebelum Anda melakukan sebuah negosiasi kepada calon klien Anda. Seperti yang tadi saya sampaikan, pada kesempatan kali ini kita akan belajar terkait taktik dalam bernegosiasi. Kita mulai dulu, apa pengertian dari taktik? Taktik negosiasi yaitu tindakan dan reaksi yang para pihak perbuat atau lakukan selama proses interaksi negosiasi berlangsung. Fokus taktik dalam pengertian ini bagaimana agar proses negosiasi berlangsung secara kondusif dan friendly, yang dimana yang bertujuan untuk mengkomunikasikan harapan dan tujuan yang diinginkan. Kembali lagi, target dari seorang marketing menjualkan. Bagaimana saya harus putar otak menjualkan produk saya? Bagaimana saya harus putar otak menawarkan jasa saya sehingga si calon klien ini tertarik dan wah, saya mau beli produk Anda. Nah, itu kalimat yang diharapkan oleh seluruh orang marketing karena berkenaan dengan target individu ataupun target perusahaan. Di mana pada intinya target menjualkan sebuah barang, menjualkan sebuah jasa kepada calon klien Anda. Sebagai contoh, pada taktik negosiasi yaitu pemberian diskon tertentu dalam penjualan, termasuk taktik jika diarahkan pada peningkatan jumlah barang yang diharapkan dibeli. Contoh lebih spesifiknya, buy one get one, ataupun apabila saya membeli 3 produk akan ada potongan harga. Apabila saya membeli 1 produk, harga normal. 2 produk, harga masih normal. Apabila 3 produk atau lebih, harga akan diberikan potongan atau diskon. Itu merupakan taktik yang perlu Anda lakukan jika Anda menjualkan sebuah produk Anda ataupun jasa Anda kepada calon klien Anda. Efektivitas taktik erat dengan hubungannya pada kondisi yang dihadapi ketika negosiasi berlangsung. Oleh karena itu, sebelum Anda bernegosiasi, pikirkan kira-kira taktik apa yang ingin Anda berikan atau Anda gunakan. Kira-kira si calon klien ini akan menegosiasikan apa saja ya? Bukan tidak mungkin si calon klien akan menegosiasikan, Pak atau Bu, kalau saya ingin membeli 3 produk, apakah ada potongan harga? Pak atau Bu, apabila saya mau menggunakan jasa Anda 3 kali, apakah ada potongan harga ataupun diskon? Itu hal yang perlu Anda pikirkan sebelum melakukan sebuah negosiasi. Karena seorang klien atau calon klien tidak mau apabila Anda seorang marketing terlalu lama berpikir. Dalam artian Anda harus menyiapkan dulu sebelumnya. Sedia payung sebelum hujan. Persiapkan kira-kira hal apa yang akan dinegosiasikan calon klien Anda, calon customer Anda terkait barang ataupun jasa yang Anda jual, yang Anda tawarkan. Siapkan plan A, plan B, dan plan C, ataupun plan-plan yang lainnya, sehingga Anda tidak terlihat bingung di depan calon klien, dan Anda tidak terlalu terlihat banyak berpikir.
di depan calon klien Anda. Karena itu mampu mempengaruhi kepercayaan dari seorang klien kepada Anda, seorang calon penjualnya, atau sebagai seorang manajer marketingnya, ataupun tenaga marketingnya. Kondisi ini bisa menghitungkan atau menguntungkan salah satu pihak ataupun semua pihak, tergantung bagaimana perilaku para negosiator atau Anda sebagai seorang marketing sebelum dan ketika berada di meja negosiasi. Oleh sebab itu, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, sebelum negosiasi dimulai, kondisi tersebut perlu didesain sedemikian rupa. Seperti tadi, kira-kira apa ya yang ingin dinegosiasikan oleh si calon klien saya? Kira-kira saya jawabnya gimana? Kira-kira apakah saya akan menyanggupi terkait hal yang dinegosiasikan si calon klien atau tidak? Apabila tidak, alasan apa yang perlu saya jelaskan kepada si calon klien? Kira-kira apabila saya setuju, apa yang perlu saya sampaikan? Apakah ada syarat dan ketentuan yang berlaku atau tidak? Itu perlu Anda persiapkan, perlu Anda tekankan saat Anda melakukan negosiasi di meja negosiasi. Oleh karena itu, untuk menunjukkan bahwa Anda seorang marketing profesional, Anda jangan sampai terlihat terlalu banyak memikirkan sesuatu atau terlalu banyak berpikir ataupun bingung untuk menjawab dari pertanyaan si klien terkait barang ataupun jasa yang Anda jual kepada calon klien tersebut. Seperti itu. Kemudian untuk mendukung keberhasilan negosiasi, para pihak perlu mendesain sebuah kesepakatan atau dengan kata lain deal design. Deal design merupakan proses pertemuan atau menyampaikan sebuah tujuan organisasi para pihak dengan menciptakan creating dan claiming value dan menghasilkan konstruksi kesepakatan yang berkelanjutan. Anda perlu mendesain semuanya. Apa yang perlu Anda sampaikan kepada si calon klien Anda? Plan A saya seperti ini, plan B saya seperti ini, harga terendah untuk bisa ditawar segini, ataupun fasilitas yang maksimal yang bisa saya berikan kepada calon klien saya itu segini. Anda perlu mendesain hal tersebut dengan bungkusan kata-kata yang menarik, kalimat yang menarik, sehingga dengan tujuan awal, sesuai dengan tujuan awal, customer mau membeli produk ataupun menggunakan jasa Anda berdasarkan tujuan awal. Jadi Anda perlu mendesain semuanya, mempersiapkan semuanya, dari harga, fitur, fasilitas, produk Anda, atau apakah produk lama atau produk baru, keluaran tahun berapa apabila kita berbicara produk handphone ataupun produk yang lainnya. Kemudian harga, apakah harga Anda bersaing dengan kompetitor atau tidak, ataupun bahkan di bawah kompetitor malah lebih bagus, selama tetap menguntungkan Anda dan tetap terjangkau di mata calon klien Anda. Anda perlu mempertimbangkan banyak hal terkait harga, fasilitas, kemudian garansi juga. Garansi Anda juga perlu pelajari. Kira-kira saya bisa memberikan garansi ini kepada calon klien berapa bulan ataupun berapa tahun. Seperti itu. Jadi dalam pengertian ini, take and give adalah keniscayaan yang harus dibangun. Take and give. Anda memberikan, Anda mengambil atau meminta, kemudian Anda memberikan. Menjualkan sebuah produk dalam bungkusan yang baik, dalam kalimat yang menarik, berdasarkan fakta yang ada, fakta produk yang ada.